Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Soli kelas 2B? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Teman-teman, hari ini kita belajar tematik tema 2E, subtema 4. Materinya tentang ungkapan permintaan tolong. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah memahami ungkapan permintaan tolong, memahami penggunaan ungkapan permintaan tolong, ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong adalah meminta bantuan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Oleh karena itu, ketika meminta bantuan, ucapkanlah kata tolong. Kenapa kita harus menggunakan kata tolong? Nah, tujuannya agar orang yang dimintai bantuan atau dimintai tolong membantu kita dengan senang hati. Jadi ketika meminta tolong harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun dengan mengucapkan kata tolong, agar orang yang dimintai bantuan membantu kita dengan senang hati. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat meminta tolong, yang pertama adalah menggunakan bahasa yang santun. Harus menggunakan bahasa yang sopan dengan menggunakan kata tolong. Yang kedua, bersikaplah yang sopan saat meminta tolong. Harus bersikap sopan, yang ramah, tidak boleh dengan wajah cemberut. Yang ketiga, ucapkanlah terima kasih kepada orang yang menolong. Ketika kita dibantu atau ditolong oleh orang lain, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Perlu diingat, saat kita memberi bantuan kepada orang lain, lakukanlah dengan tulus dan tidak mengharapkan balasan atau imbalan dari orang yang ditolong. Di Al-Quran sudah dijelaskan di surat Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Nah, kita sebagai orang muslim harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Dalam kebaikan ya. Jika tidak dalam kebaikan, maka akan mendapat dosa. Contohnya ketika saat ulangan, tidak boleh mencontek. Karena itu perbuatan tolong menolong dalam keburukan. Tidak boleh mencontek ya. Selanjutnya, contoh ungkapan permintaan tolong berdasarkan gambar. Kita harus perhatikan dulu itu gambar apa. Yang pertama adalah gambar ibu dan anak. Jadi contoh ungkapan permintaan tolong berdasarkan gambarnya adalah, Ranti, tolong ambilkan piring dan gelas yang kotor di atas meja itu. Untuk namanya bebas ya, boleh Ranti, boleh Ani, bebas. Nah, yang dikatakan ibu meminta tolong kepada Ranti. Nah, ungkapan tolongnya adalah, Ranti, tolong ambilkan piring dan gelas yang kotor di atas meja itu. Gambar yang kedua, gambar adik dan kakak sedang menanam tanaman. Kalimat permintaan tolongnya adalah, Adit, tolong bantu kakak menanam bunga ini ya. Gambar yang ketiga ada ayah dan anak. Nah,
Anaknya meminta tolong kepada ayahnya. Ayah, bisa minta tolong ambilkan buku di atas lemari? Saya tidak bisa mengambilnya. Nah, contoh 3 berikut ini adalah contoh ungkapan permintaan tolong berdasarkan gambar. Harus ada kata tolongnya dan harus menggunakan bahasa yang sopan. Contoh selanjutnya adalah contoh berdasarkan teks cerita. Halaman rumah Adit sangat kotor. Banyak daun-daun pohon yang berguguran. Ibu meminta Adit untuk membersihkan halaman. Apa yang seharusnya ibu katakan pada Adit? Dapatkah kalian membuat ungkapan permintaan tolong yang tepat? Nah, ini sudah ada jawaban dari Adit. Iya Bu, Adit akan membersihkan halaman. Nah, sekarang kita buat permintaan tolong yang diucapkan oleh ibu. Adit, tolong bantu ibu membersihkan halaman ini ya. Nah, karena teks ceritanya tadi tentang ibu meminta Adit untuk membersihkan halaman, maka ungkapan permintaan tolongnya, Adit, tolong bantu ibu membersihkan halaman ini ya. Kemudian Adit menjawab, iya Bu, Adit akan membersihkan halaman. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman paham ya materi hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian dan semangatnya teman-teman. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.